Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang di ibadah online YHS Church. Dan saya percaya hari ini kita bersuka cita karena Yesus Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa musim hidup kita bisa berubah, keadaan hidup kita bisa berubah. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, kasih setia, kebaikan, pertolongan dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah selama-lamanya dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk apapun yang telah, yang sedang dan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu untuk selama-lamanya kami merasakan, kami menikmati kebaikan Tuhan. Rancangan-Mu sempurna atas setiap kami. Pertolongan-Mu sempurna, kebaikan-Mu sempurna Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Ini ucapan syukur kami, ini pujian kami, pengagungan kami. Hanya kepada Yesus Tuhan yang teramat baik untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi hidupku. Tidak pernah berakhir kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Jadi sama-sama kita mau menyembah Tuhan, saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan kami penuh dengan harapan. Dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Amin. Aku ada saat ini, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kalau kami hidup sampai hari ini, kami ada sampai hari ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu, sebab kebaikan-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Aku ada saat ini
Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari angkat tangan bersama-sama, katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau baik selama-lamanya. Tiada berkesudahan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, tak pernah berakhir pertolongan-Mu Tuhan. Jiwa kami bersuka di dalam Engkau, Yesus Tuhan pertolongan kami. Yesus Tuhan keselamatan kami. Hialarata kalarara bayana namasyana namo. Hialarara yanata kalarara bayana namasye. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus bagi hidupku. Hialarata kalarara bayana namasyana namo. Hialarara yanata kalarara bayana namasye. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau ajaib, Yesus Engkau luar biasa. Tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami tahu untuk selama-lamanya Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak dimuliakan. Pujian, sembah, pengagungan kami persembahkan kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan dan kami muliakan. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Mari angkat suaramu, serukan Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Sing Hosana. 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 Hosana to the King of Kings, Jesus. Hosana.
sukacita kita temukan di dalam Yesus Tuhan. Bapa yang menyertai langkah hidup kita sampai hari ini saudara. Mari bersama-sama temukan sukacita di dalam Dia. Haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Serukan bersama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Selama-lamanya bersukacita di dalam Dia, Immanuel, yang menyertai langkah hidup kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan ku punya rancangan yang Yesus sukacitaku. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya kami bersukacita karena Yesus ada di dalam kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang bersukacita sama-sama kita mau serukan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Kaulah sukacita, pengharapanku selama-lamanya. Kekuatan. Haleluya. Mari angkat tangan saudara sama-sama serukan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Haleluya. Bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau sumber kemenangan bagi setiap kami, dan kami mau tetap memuji nama-Mu. Mari bersama-sama nyatakan, dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Berikanku kekuatan, amin, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Mari sama-sama tinggikan namanya. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan.
Kami percaya dan kami mau nyatakan saat ini, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Kau berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Dengan bangga nyatakan bersama-sama, bersama Rohmu ada kemenangan, bersama dengan Dia ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yesus, Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, layak ditinggikan, dipuji, dimuliakan untuk selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Bersama-sama nyatakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Amin. Dengan segenap hati kita mau bersorak kepada Raja kita. Keagungan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yesus Raja keagungan. Raja di atas segala Raja, Yesus Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tepuk tangan yang terbaik kami persembahkan kepadamu Tuhan. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Ajaiblah segala janjimu, ajaiblah segala perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu sampai hari ini dalam hidup kami. Besar setia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh,
kesetiaan-Mu Kau janjikan. Kami mau nyatakan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan, di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagi hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari bersama-sama angkat tanganmu dan katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku. Amin. Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, di dalam kekuatan-Mu hanyalah segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ya Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah dalam-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, ku percaya, ku percaya. Selama-lamanya percaya, berserah, berharap kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan menyimak firman Tuhan. Dan firman yang ingin saya sampaikan kali ini adalah tentang kuasa kreatif yang kita miliki, yang mengubahkan yang buruk menjadi baik. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan itu, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur biarlah melalui firman yang kami dengar pada saat ini kami boleh mengenal Tuhan semakin mendalam, dan kami boleh melihat diri kami dari kacamata Tuhan, dan Engkau telah memberikan kepada kami kuasa kreatif yang memampukan yang buruk dirubah menjadi baik. Kami siap mendengar firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Kuasa kreatif itu saya dan saudara punyai, sebab kita punya Tuhan yang kreatif. Tuhan Bapa kita adalah Tuhan yang kreatif. Di Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan begini, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dalam teks bahasa Inggris disebutkan bahwa Elohim create, menciptakan. Dan kemudian setelah dia mencipta, dia ciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Tertulis di ayat 27 Kejadian pasal 1. Dikatakan begini,
Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim mereka telah diciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi Tuhan itu kreatif dan kita diciptakan serupa, segambar dengan Dia. Maka kita pun sesungguhnya adalah manusia kreatif. It's time to start creating. Inilah saatnya untuk mulai mencipta. It's time to find your creative power. Inilah saatnya untuk menemukan kuasa kreatifmu. Pertanyaan yang muncul adalah begini. Bagaimana cara Tuhan mencipta? Dan sekarang bagaimana Bible menuliskan cara kita mencipta? Mari kita simak firman Tuhan dengan seksama. Lanjut tadi Kejadian 1 ayat 1, sekarang Kejadian 1 ayat 2. Dan disebutkan di ayat 2 bahwa bumi itu belum berbentuk, gelap, kosong. Roh Elohim melayang-layang. Dan kemudian ayat 3 itu mulainya penciptaan. Ayat tersebut dimulai dengan kata ini, kalimat ini. And God said. Kalau dalam bahasa Indonesia, Elohim berfirman, itu ayat 3. Di ayat 6 juga dituliskan, and God said. Elohim berfirman, ayat 9. And God said. Elohim berfirman. Demikian juga ayat 11, ayat 14, ayat 20, ayat 24, ayat 26, ayat 29. Semua menuliskan di sana dan Elohim berfirman. Elohim berfirman. And God said. Dan sekarang di ayat 31 tertulis demikian. Elohim melihat segala yang telah Dia jadikan itu sangatlah baik. Kalau dalam teks Inggris dikatakan di ayat 31, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Perhatikan saudara, kita tidak melihat Tuhan sedang mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu. Tidak ada kata atau peristiwa membuat. Kata membuat tidak ada. Peristiwa Tuhan mengerjakan sesuatu dengan tangannya tidak ada. Tidak ada ayat yang menuliskan dan Tuhan membuat. Atau dan Tuhan berkarya. Yang kita baca, yang kita dengar adalah Tuhan berkata, Elohim berfirman, and God said. Sesuatu yang kita temukan, fakta yang membingungkan. How do you go from saying, lalu kemudian kesimpulannya adalah keluar kata made. From and God said to and God made. Dari Elohim berkata, dari Elohim berfirman, dari Elohim mengucapkan, kemudian menjadi Elohim membuat. Ini sesuatu yang membingungkan, tetapi itulah kebenaran Bible yang dinyatakan melalui firman pada hari ini. Dengar saudara, jika kita mengucapkan sesuatu, memang kita tidak melihat apa yang kita ucapkan, tetapi kita sedang membuat apa yang kita ucapkan itu menjadi kenyataan. Jadi, dari ayat-ayat tadi yang kita baca, ada kesimpulan yang menjadi rema adalah, when you are speaking, you are making. Apa yang kau katakan tentang sesuatu, apakah itu tentang keluargamu, apa yang kau katakan tentang pernikahanmu, apa yang kau katakan tentang kesehatanmu, tanpa kau sadari sesuai firman,
kau sedang membuat keluargamu, pernikahanmu, kesehatanmu menjadi seperti yang kau katakan itu. Dikuatkan, dikonfirmasi dengan bilangan pasal 14 ayat 28 yang berkata begini, katakanlah kepada mereka, sebagaimana aku hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasanya seperti apa yang kamu katakan kepadaku, demikianlah aku akan lakukan kepadamu. Saudara-saudara, dengan pemahaman firman ini, sekarang bukan waktunya untuk engkau bicara buruk atau bungkam. It's time to speak. Bukan tentang COVID, bukan tentang sesuatu yang menakutkan, tetapi tentang firman dan janjinya, tentang apa yang ingin kau lihat terjadi dalam hidupmu. Perkatakanlah itu. It's time to open your mouth and speak. Firman Tuhan tadi berkata di Kejadian 1 ayat 31, Elohim melihat segala yang telah Dia jadikan. And God saw everything that He had made. Elohim melihat semua yang telah Dia buat. Padahal sebelumnya Tuhan berkata. Dengan berkata, ternyata Dia sedang mencipta, sedang membuat. Implikasinya bagi kita adalah, every time I'm speaking, I am making. Karena Tuhan itu kreatif dan kita dicipta segambar serupa dengannya, maka kita pun create ketika kita mengucapkan. Hari-hari ini dunia sosial media, khususnya di musik, sedang dihebohkan dengan lagu yang sangat terkenal dari Indonesia ke mancanegara yang berjudul Lati. Dari syair bahasa Inggris, tetapi di dalamnya disisipkan filosofi Jawa. Salah satu kalimat filosofi Jawanya adalah ajining diri soko ing lati. Artinya harga diri seseorang itu dari ucapannya, dari lidahnya, dari omongannya. Nah, saudara-saudara, jika aku ingin mengubah seperti apa hidupku yang akan datang, aku harus hati-hati dengan ucapan yang keluar dari mulutku. Itulah pesan firman yang kita rangkum dari ayat-ayat yang sudah dibaca tadi. Ucapkan yang baik tentang bisnismu. Ucapkan yang baik tentang pernikahanmu, keluargamu, tentang kebahagiaan, dan jadilah kenyataan setelah kau ucapkan itu. Dan biarlah hari ini menjadi turning point, titik balik di dalam cara berpikir di kehidupan kita ini. Kita ucapkan kesembuhan atas pekerjaan, kita ucapkan kesembuhan atas keuangan, kita ucapkan kesembuhan atas pernikahan, atas keluarga, atas kota, atas bangsa ini. Dan saya sangat percaya firman yang diucapkan tidak akan kembali sia-sia sampai digenapi tepat seperti yang dijanjikannya. Di Kejadian pasal 1 ayat 2, mari kita lihat kembali sepintas. Disebutkan begini, bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Roh Elohim mengeram di atas permukaan air itu. Tuhan melihat ketika itu bumi belum berbentuk dan kosong, gelap. Waktu itu Tuhan sedang melihat gelap, kosong.
Dia melihat yang dia tidak ingin lihat. Dia tidak ingin melihat gelap, dia tidak ingin melihat kosong. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang Elohim ingin lihat? Dan yang Elohim ingin lihat, itulah yang dia ucapkan. Gelap, dia ucapkan terang. Kosong, dia ciptakan dengan penciptaan. Ada cakrawala, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan seterusnya. Sekarang saudara, sebagai anak Tuhan, Bapa yang kreatif, dan saudara adalah manusia kreatif, warga surga, apakah engkau ingin terus melihat yang sedang kau lihat sekarang ini dalam hidupmu? Mungkin ada gelap, mungkin kosong, atau apakah engkau ingin melihat sesuatu yang lain yang belum kau lihat? Keputusan ada di mulutmu. When your mouth begin to speak what your mind has conceived, you begin to say things and begin to make things. Ketika mulut saudara mulai berbicara apa yang kau kandung dalam pikiranmu, kau mulai mengatakan sesuatu, kau mulai membuat sesuatu. Supaya membumi, saya ingin memberikan contoh di Bible tentang 4 peristiwa. Sehingga dari contoh ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. 4 contoh tersebut, yang pertama adalah wanita pendarahan 12 tahun. Dia sudah pergi ke berbagai macam tabib dan dengan mencoba berbagai macam obat. Tetapi walaupun hartanya sudah semakin habis, dia tidak menjadi sembuh. Lalu ketika dia bertemu dengan Yesus, dia berkata, walaupun kepada dirinya sendiri, tapi dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di Matius pasal 9 ayat 20 sampai 21 berkata begini. Dan lihatlah seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan datang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Sebab ia berkata kepada dirinya sendiri, kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Wanita ini sedang melihat keadaan yang dia tidak ingin lihat. Lemah, sakit, pendarahan, gelap. Kemudian ia memperkatakan kesembuhan karena dia ingin melihat kesembuhan. Dan betul, dia perkatakan kesembuhan, dia melihat kesembuhan itu terjadi di dalam Kristus Yesus. Markus 11 ayat 24 berkata, oleh sebab itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Kalau di dalam teks Inggris disebutkan, therefore I say unto you what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Ada kata desire di dalam teks Inggris. Ada sebuah kata yang diekspos, yaitu sebuah desire, sebuah keinginan. Di Markus pasal 11 ayat 23 ayat sebelumnya berkata, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan hatinya tidak bimbang, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan itu terjadi, maka apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. Perhatikan ayat 23 ini, ada berapa kata dikatakan? Coba dihitung. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang
berkata kepada gunung ini, satu, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan hatinya tidak bimbang melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan itu terjadi, maka apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. 3 kali diulang. Apa yang kau katakan, katakan, katakan. There is power in your mouth. Ada kuasa di mulutmu. Tidak akan ada yang berubah jika engkau tidak bersuara. Nothing will change if your mouth stays silent. Perhatikan tadi, Tuhan berkata, Tuhan berkata, Tuhan berkata, dan akhirnya Tuhan melihat, Tuhan mencipta, Tuhan membuat apa yang dia ingin lihat dengan perkataan firman-Nya jadi kenyataan. Itu tadi yang tertulis di Kejadian pasal 1. Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, lalu Tuhan membuat, Tuhan melihat apa yang difirmankan jadi kenyataan. Di Markus pasal 11 ayat 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray. Saudara, ada kata desire yang seperti saya katakan tadi. You don't start praying with prayer. You start praying with desire. Saudara memulai doa bukan dengan doa. Tetapi saudara memulai doa dengan sebuah keinginan. Desire yaitu yang ingin kau lihat terjadi dalam hidupmu. Ada orang memulai doa dengan doa tanpa sebuah keinginan. Prayer begins when desires be crystallized. Doa dimulai ketika keinginan mengkristal. Yang dimaksudkan adalah keinginanmu itu jelas. Keinginanmu itu sangat ingin menjadi kenyataan. Kemudian engkau melangkah dalam doa. Di dalam Kristus Yesus kepada Bapa oleh kekuatan Roh Kudus. Dan wanita pendarahan 12 tahun. Bang! Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan sembuhlah dia. Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Mujizatnya tetap sama. Ucapkanlah apa yang kau inginkan dalam nama Yesus. Jadi, yang kosong menjadi penuh, yang gelap menjadi terang, yang buruk menjadi baik, yang sakit menjadi sembuh, yang terpuruk dipulihkan, dan hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Percaya, katakan amin. Contoh yang kedua, yaitu tentang Hana yang mandul. Dan ia memperkatakan apa yang dia inginkan dan dia mendapatkan yang dia katakan tersebut. Dia tidak berdoa sebelum dia sendiri punya desire, punya keinginan untuk memiliki seorang anak laki-laki. Dan keinginan di dalam diri Hana ini dipicu oleh karena madunya yang menghina dia dan mengatai dia mandul. Dan dari yang buruk ternyata muncul sebuah keinginan yang kudus. Dia berkata, aku mau anak laki. Dan aku akan persembahkan dia kepada Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara, kadang bisa terjadi hal buruk menimpa kita. Seperti yang Hana alami. Tetapi Hana merespon, bereaksi positif. Ada sebuah keinginan yang akhirnya mengkristal gara-gara yang buruk tadi. Lalu dia datang kepada Yahweh. Apa keinginannya? Untuk memiliki seorang anak laki-laki. Dan akan dipersembahkan kepada Yahweh. Dan ketika itu suami Hana yang bernama
Elkana mencoba untuk nggak usahlah ingin itu, nggak usahlah berdoa seperti itu. Elkana berkata, engkau sudah punya aku suamimu, tidakkah aku lebih berharga dari 10 anak laki? Cukuplah kau punya aku. Mungkin suaminya juga menghibur dengan menawari, kau mau apa? Rumah kah? Emas kah? Perhiasan kah? Tapi Hana tidak goyah. Punya desire yang sudah mengkristal. Dan dia datang kepada Tuhan dengan dalam doa. Hana berkata, aku ingin anak laki-laki. Yang akhirnya bernama Samuel. Tertulis di 1 Samuel 1 ayat 8 dan 11. Meskipun dihalangi, Hana tetap berkata-kata, bahkan dia bernasar. Dan akhirnya ia mengandung dan melahirkan Samuel. Dan Samuel dipersembahkan kepada Yahweh. Dan Samuel menjadi nabi besar di Israel saat itu. Saudara-saudara, mungkin ada dari antara saudara yang seperti Hana. Engkau alami keadaan yang pahit, keadaan buruk. Engkau disakiti, engkau dikhianati, engkau diperlakukan dengan tidak baik. Responi menjadi sebuah desire untuk alami pemulihan, untuk alami mujizat, untuk alami keajaiban. Dan engkau masuk dalam doa dan ucapkan yang kau ingin lihat itu. Dan apa yang kau katakan, kau dapatkan. Apa yang kau akui, kau miliki. Dalam nama Yesus. Kau minta kepada Bapa oleh kekuatan Roh Kudus. Contoh yang ketiga, yaitu Elia dan awan setelapak tangan. Tertulis di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42 dan sampai dengan 44. Ketika itu terjadi kekeringan yang luar biasa melanda Israel. Elia berdoa. Dia naik ke satu bukit dan dia berdoa. Setelah dia berdoa karena desire yang sudah mengkristal. Karena Israel kekeringan bertahun-tahun, alami paceklik, alami masa krisis. Perlu hujan yang lebat turun. Dan keinginan yang mengkristal itu dia bawa dalam doa. Dan di dalam doa itu dia mengucapkan sesuatu. Dia mengatakan kepada bujangnya, coba kau lihat, aku sudah berdoa, kau lihat apakah ada tanda di langit. Bujangnya berkata, tidak ada Tuhan. Doa lagi, doa lagi, doa lagi. Dan dilihat lagi, sampai 7 kali. Dan akhirnya bujangnya berkata, Tuhan, aku melihat awan setelapak tangan ada di atas. Dan Elia ketika itu mengucapkan, mari kita bersiap-siap sebab hujan lebat pasti datang. Dia cuma melihat awan setelapak tangan, tetapi yang dia ucapkan adalah apa yang dia ingin lihat, hujan lebat. Apa yang ingin dilihat oleh Elia, dia ucapkan, yaitu hujan turun. Dan itulah yang terjadi seperti yang diinginkan dan diucapkan Elia. Itu terjadi. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu tentang Yehezkiel yang melihat tulang-tulang kering yang berserakan. Di Yehezkiel pasal yang ke-37 kala itu, ia dibawa untuk melihat suatu keadaan yang menggambarkan
betapa tercerai-berainya suatu kehidupan. Dia diperlihatkan tulang-tulang kering yang berserakan. Kadang kita pun dihadapkan dan diperlihatkan dalam kehidupan yang kita jalani. Mungkin yang satu berkata betapa keringnya bisnisku. Yang lain berkata betapa keringnya karierku. Yang lain lagi berkata betapa keringnya keluargaku, pelayananku, betapa keringnya semuanya yang aku pegang. Lalu ketika itu Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, bisakah mereka hidup? Yehezkiel menjawab, ya Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang dapat memperbaiki segala sesuatu. Saudara-saudara, biar kita juga mengucapkan hal yang sama. Tuhan dapat memperbaiki segala sesuatu. Seringkali ketika kita sudah berkata demikian, kita menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang memperbaikinya sendiri. Memang Tuhan bisa, bahkan lebih dari sanggup untuk memperbaiki keadaan kita. Tapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita agar kita yang take action, melangkah untuk memperbaiki dengan creative power yang dari Tuhan, memperbaiki keadaan itu. Bagaimana caranya? Apakah saudara percaya cara Tuhan? Apakah saudara percaya jawaban firman Tuhan? Seringkali kita tidak percaya. Satu pagi saya sedang berada di halaman rumah di balik pagar. Sedang bersama dengan anjing peliharaan saya, Rottweiler. Lalu kemudian sekarang kan zaman orang bersepeda. Ada 4 anak kecil, umur di bawah 10 tahun masih. Mereka bersepedaan. Kemudian melihat anjing itu, mereka mendekati 4 anak tersebut. Lalu mereka bertanya, galak enggak itu? Saya bilang tidak. Ayo coba. Dan mereka berani coba untuk memegang. Dan memang anjing yang saya punyai tidak ada yang galak gitu. Karena anjing galak di tangan saya dirubah menjadi anjing keluarga, anjing yang ramah. Nah, berani memegang anjing-anjing tersebut. Lalu mereka ini berbicara, tanya, lalu kebetulan saya juga sedang rileks di pagi hari. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan anak tersebut. Lalu saya merasa kasihan dengan anak-anak ini. Di seberang rumah saya itu ada toko roti. Lalu saya katakan kepada mereka, kamu berempat pergilah ke toko roti itu, masuklah ke sana, ambillah roti. Bilang sama penjaganya, nanti yang bayar om yang ada di seberang rumah itu. Nanti aku kasih tanda begini. Mereka bulet saja. Percaya nggak percaya, percaya nggak percaya. Akhirnya mereka menyeberang, 4-4-nya pergi ke sana. Tapi begitu sampai di depan toko roti itu, mereka tidak berani masuk. Kemudian saya suruh pembantu saya, itu kasihan itu anak-anak itu mau ngambil roti tetapi tidak berani masuk. Kamu yang susul ke sana. Lalu dibarengin sama pembantu saya masuk ke toko roti itu. Mereka memilih 1 orang 2 roti, lalu bawa kresek semua akhirnya dibayari dan mereka balik ke saya.
Wah ternyata betul kami dapat roti. Ya sudah pulang sekarang. Senangnya mereka. Saudara-saudara, seringkali kita seperti anak-anak ini kepada Tuhan. Saya menjamin untuk mereka masuk pasti dapat roti dan pulang membawa roti. Tetapi mereka tidak percaya. Masih harus menunggu pembantu untuk meyakinkan mereka. Saya beritahu kepada saudara. Bapa di surga ketika dia memberi firman. Percayalah saja. Karena manusia berkata saja menepati janjinya. Apalagi Tuhan berfirman. Kalau dia berkata kau bisa dipulihkan. Percaya kau pasti dipulihkan. Kau bisa dapatkan solusi atas masalahmu. Kau pasti dapatkan solusi. Kegagalanmu dirubah menjadi keberhasilan. Kekalahanmu dirubah menjadi kemenangan. Percaya. Dan sekarang saudara, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara, jangan saudara, masa bisa ya? Apa mungkin ya? Percaya perkataan Tuhan. Dan inilah yang diajarkannya. Yaitu bagaimana? Yeskiel pasal 37 ayat 4. Lalu dia berfirman kepadaku. Bernubuatlah kepada tulang-tulang ini. Hai tulang-tulang yang kering. Dengarkanlah firman Yahweh. Saudara-saudara disuruh untuk berkata-kata terhadap tulang-tulang tersebut. Tulang-tulang ini berbicara tentang struktur yang akan mengantar kepada kebesaranmu. Bones speak of the structure that will carry your greatness. Tulang-tulang itu berbicara tentang struktur yang akan mengantar penyelesaian tugasmu. Bones speak of the structure that will carry your assignment. Setelah diucapkan, diperkatakan, tulang-tulang yang berserakan yang kering itu bergerak menyatu dan tumbuh urat, tumbuh daging, tumbuh kulit, dan diberi roh, ruah, nafas hidup, dan jadilah hidup, jadilah pasukan yang sangat besar. Seperti tertulis di Yeskiel pasal 37 ayat 10, lalu aku bernubuat seperti yang telah dia perintahkan kepadaku dan roh itu masuk ke dalam mereka. Lalu mereka hidup dan berdiri di atas kakinya, suatu pasukan yang sangat besar. Saudara-saudara, apa yang ingin kau lihat, yaitu desire-mu, keinginan yang mengkristal, lalu kemudian kau berdoa, kau ucapkan yang ingin kau lihat. Ucapkanlah apa yang ingin kau lihat. Aku ingin diberkati dengan keuangan, dengan kekayaan yang melimpah. Perkatakan itu, perkatakan, aku ingin melihat. Aku dipulihkan. Aku diberi keajaiban. Perkatakan itu. Dan saat kau berkata-kata, kau sedang menciptakannya. Sekarang bukalah mulut saudara dan berkatalah kepada Tuhan. Keinginanmu yang paling dalam, bawa dalam doa dan ucapkan. Maka engkau sedang menciptakan. Jadi seperti apa yang kau katakan. Mari kita ambil waktu sejenak, 1 menit, berdoalah. Nyatakanlah keinginanmu pada Tuhan. Ucapkan itu dengan kata-kata iman. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ucapkan apa yang engkau ingin lihat. Ketika engkau mengucapkan, engkau sedang menciptakan. Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu, firman ini sudah disampaikan. Kami sadar engkau menciptakan kami segambar serupa denganmu. Engkau memberikan kepada kami creative power.
Kalau selama ini kami tidak menyadarinya, biarlah mulai hari ini menjadi titik balik bagi kami untuk melangkah. Dan kami percaya firman ini tidak akan kembali sia-sia, digenapi tepat seperti yang Kau katakan dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya wanita yang meleleh darah saja yang berkata-kata dan alami keajaiban. Bukan hanya Hana yang berkata-kata dan menjadi subur dan melahirkan Samuel. Bukan hanya Elia yang menantikan hujan setelah kekeringan 3,5 tahun. Dan ia berkata-kata dan menerima mujizat, hujan lebat turun. Bukan hanya Yehezkiel yang melihat tulang-tulang kering berserakan dan menjadi hidup setelah dia berkata-kata. Sekarang anak-anak-Mu ini Tuhan di masa pandemi, ajar kami percaya akan firman-Mu. Ajar kami percaya akan tuntunan-Mu. Engkau mengajar ini karena Engkau mengasihi kami untuk bisa keluar dari keterpurukan, dari krisis, dari keadaan yang sulit kepada mujizat keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik. Berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini. Yang gelap dirubah menjadi terang, yang kosong Kau isi, Kau penuhi. Kami percaya Tuhan, mujizat masih berlangsung. Berkat-Mu atas mereka semua. Kau berikan pemulihan kepada mereka. Kau berikan mujizat keajaiban. Berkat dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Semua percaya doa ini dijawab, katakan amin, 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 amin. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yesua HaMasiah, bless you. Percaya kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Bersama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Percaya kebaikan Tuhan nyata, berikan tepuk tangan sorak-sorak. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Bersama nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bersama katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Come on. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari semua katakan, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Bersama katakan, Tuhan Yesus baik. Baik saudara, sebelum kita akhiri ibadah online pada hari ini, saya mengajak saudara untuk sejenak kalau boleh bisa berdiri dan kita akan berdoa terima berkat Tuhan. Pada akhirnya kami mengangkat tangan menengadahkan wajah, biarlah berkat Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus Hamasiah, kuasa Roh Kudus memberkati seluruh jemaat, memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan keuangan mereka, memberkati dengan perlindungan yang sempurna, memberkati dengan masa depan yang baik. Kami percaya Engkau memberikan kemampuan kepada jemaat untuk melakukan firman ini dengan kuasa Roh Kudus. Dan terjadi apa yang Kau janjikan. Berkat dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Semua katakan amin, 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 amin. Sampai berjumpa pada ibadah online yang akan datang bersama dengan Gereja YHS. Yesus Hamasiah, bless you.
Yesus masih ya Tuhanku, darahmu hapus semua dosaku, bilurmu sembuhkan sakitku, ku bersyukur Tuhan. Ajab dan mulialah namamu, semua lutut kan berteluh padamu, lidah pun mengaku kau Tuhan, ku diselamatkan. Yesua, 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 ku sembah, ku puji namamu, hidupku serahkan padamu, pakai aku. Oh, Yesua, 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 ku sembah, ku puji namamu, hidupku serahkan padamu, pakai aku Tuhan. Tuhan.